Selamat bertemu kembali dalam materi yang ketujuh elektronika distrik, yaitu tentang elektronika industri, tentang tiristor dan SCR. Jadi komponen dalam elektronika industri itu adalah komponen yang biasanya sering digunakan dalam pengendali daya untuk di lingkungan industri. Yang pertama kita bahas yaitu tiristor. Apa tiristor? Tiristor itu yang diartikan dalam bahasa Yunani itu artinya adalah pintu. Karena sifat komponennya itu berfungsi seperti pintu atau saklar, yaitu buka dan tutup. Komponennya itu diantaranya yang terkenal adalah programmable unijunction dan GTO, kemudian SCR, foto SCR dan sebagainya. Tapi yang paling sering dibahas sebagai dasar pemahaman adalah SCR, triak, dan diak. Jadi tiristor itu secara struktur itu modelnya kira-kira digambarkan seperti ini. Jadi seperti dua buah PN junction yang disambungkan secara seri. Jadi PN PN. Tuh, kira-kira ini dari anoda ke katoda. Kemudian ada lagi juga yang bentuknya seperti dua buah transistor PNP dan NPN yang digabungkan begini. Ini struktur tiristor. Kemudian saya lanjutkan. Jadi kalau dipilah itu seperti ini. Jadi kalau yang gambar 1A dan 1B itu adalah PNP dan NPN. Ini seperti dua buah transistor. Jadi ini sebenarnya di slide yang pertama tadi sudah sebelumnya. Kemudian kalau dikonfigurasikan yang tadi PNP dan NPN itu kira-kira PNP NPN. Q2-nya ini yang NPN. Ini kolektor dari transistor ini tersambung pada basis Q2. Kolektor Q1 nih nyambung ke basisnya Q2. Ya. Kemudian adanya loop penguatan arus di bagian tengah di sini. Bila ada arus IB yang mengalir pada basis transistor Q2 ini, maka di sini dikatakan bahwa ada arus IC yang mengalir pada kolektor Q2 di sini. Arus kolektor ini merupakan arus basisnya dari IB pada Q1, sehingga muncul penguatan arus kolektor transistor Q1. Demikian seterusnya, makin lama sambungan PN ini akan mengecil dan hilang, sehingga lapisan PN yang ada di luar di sini ini seolah-olah seperti hilang, jadi tinggal PN yang ada di sini. Ini P, ini N. Begitu kira-kira pemahamannya. Kemudian dalam kondisi on, penjelasannya ini, misalnya ini ada IC beta IB. Jadi di transistor itu diketahui bahwa beta itu sama dengan IC per IB di sini. Nah, keadaan tercapai maka struktur PN yang dikenal atau dioda, mirip-mirip begitu ya, dalam on dan mengalirkan dari anoda ke katoda seperti layaknya sebuah dioda. Nanti bisa dibuktikan di praktek kalau sudah tidak pada masa COVID lagi. Bagaimana kalau kita beri beban lampu DC dan diberi suplai tegangan dari 0 sampai tegangan tertentu, apa yang terjadi? Nah, ini penjelasannya. Kalau tegangannya ada, lampu tetap padam terus sehingga mendapat pada saat disebut dalam keadaan off atau tidak ada arus yang mengalir. Jadi kira-kira begitu. Kemudian pada saat tegangannya ini mencapai tegangan breakdown dapat mengalir, dan pada itu disusun dengan tegangan break over atau VBO. Ini gambar SCR. Jadi kalau lihat komponen seperti ini, oh ini SCR itu kira-kira. Kemudian SCR ini bisa dipakai sebagai saklar untuk mengendalikan AC atau DC. Membuat ini adalah dengan memberi arus trigger pada P yang dekat dengan katoda. Nih, di sini di gambarnya ini. Nih, yaitu dengan membuat kaki gate pada tiristor PN-PN seperti 5A ya di sini. Karena letaknya dekat dengan katoda,
Pin ini disebut pin gate katoda. Berikut adalah struktur SCR, simbol SCR yang B ini simbolnya. Tuh. Kita lanjut. Triggernya ini komponen on, yaitu dengan memberi arus gate atau IG. Kalau IG-nya lebih besar dari VBO, maka SCR-nya ini adalah tegangan minimum yang diperlukan SCR untuk on. Nah, pada saat IG tertentu untuk SCR on, bahkan dengan tegangan voltage misalnya 1 volt atau bisa lebih kecil. Nih. Kemudian di gambar ini ada SCR-nya. Ini tentunya dikendalikan oleh VBO-nya. Di sini VBO. Tegangan VBO yang jika tegangan SCR mencapai titik ini maka SCR akan no on. IG menyebabkan tegangan VBO turun menjadi lebih kecil. Jadi kalau IG-nya itu akan membuat V breakover-nya makin kecil. Kalau tadinya 1 volt mungkin cukup dengan 0,7 atau dan seterusnya. Di datasheetnya ada ini trigger gate yang disebut dengan IGT, kemudian ada arus holding supaya SCR ini tetap on dan seterusnya, ada di datasheet SCR. Kemudian kalau mau membuat reverse, caranya bagaimana? Nih, reverse itu artinya SCR-nya dibuat on. Sehingga di sini dibuat arus anoda katoda di bawah arus holdingnya. Misalnya di kurva 6 tadi, IV jika ada arus forward berada di bawah titik IH, maka SCR akan kembali off. Ya, arus forward di bawah titik IH. Nih. IH-nya sekian. Misalnya IF-nya di bawah ini, dia akan menjadi off kembali. Tuh. Kemudian cara yang lain menurunkan tegangan anoda katoda ke titik 0. Makanya karena sistem ini maka nggak cocok di aplikasi DC. Lebih cocok untuk aplikasi AC. Kemudian di sini dijelaskan parameter penting SCR yaitu VGT, tegangan trigger pada gate yang menyebabkan SCR on. Kalau dilihat dari model tiristor pada gambar 3, tegangan ini adalah tegangan VBE pada transistor G2, jadi gambar di atas. Kemudian VGT seperti halnya VBE besarnya kira-kira 0,7 volt. Seperti contoh rangkaian gambar 7. SCR diketahui memiliki IGT 10 mili, VGT 0,7. Dihitung dengan tegangan V in yang SCR on adalah nih, kira-kira begitu. Kita lanjutkan ke teriak. Teriak gambarnya kira-kira seperti ini. Nih. Teriak ini disebut juga dengan tiristor bidireksional. Ya. Mirip SCR tapi dia bisa bolak-balik sehingga bisa dari dua arah. Nih. Karakteristiknya nanti kita praktekkan teriak. Kemudian datasheetnya bisa lebih detail, ada PRIGT dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan diag. Dia bukanlah termasuk keluarga tiristor, tapi prinsip kerjanya membuat ia digolongkan sebagai tiristor. Mirip transistor PNP, lapisannya dibuat sangat tipis sehingga mudah tembus menyeberang ke lapisan ini. Sedangkan pada diag N dibuat cukup tebal sehingga elektrod cukup sukar untuk menembusnya. Struktur diag dapat jenis sebanding 2 buah dioda PN dan NP. Sehingga dalam beberapa literatur diag digolongkan sebagai dioda. Ini kira-kira seperti ini. PNP. Hanya dengan tegangan breakdown tertentu diag mengantarkan arus. Arusnya tentu saja bisa bolak-balik. Kelebihannya itu ya, pada umumnya dipakai sebagai pemicu teriak agar on. Jadi diag biasanya dipakai pemicu teriak. Ya, di ini contohnya rangkaiannya seperti ini. Nah, ini teriaknya, ini diagnya. Diagnya dipakai untuk memicu teriak nih di sini. Ini misalnya ini dipasangi lampu, nanti akan kelihatan lampunya ini on atau off. Begitu penjelasan tentang teorinya dulu. Nah, kita praktekkan secara simulasi rangkaian yang atas ini. Nanti akan terbukti seperti ini. Terang terus redup mati, terus terang lagi redup mati gitu ya. Terangnya itu ngeget, terus habis itu redupnya pelan-pelan. Kita buktikan ini rangkaiannya seperti ini. Nih kan.
sama kan nih, jadi lampunya di atas teriak, lampunya di atas teriak, ini lampunya di atas teriak, ini VAC nya 220, lampunya di atas teriak. Ya, kita bisa praktekkan nih, kira-kira kita buktikan simulasinya. Ini komponennya ini, jadi Anda bisa catat pakai teriak, dia ke lampu, kapasitor, polarity, kemudian potentiometer. Kita jalankan. Ini lampunya ini menyala terang gitu kan, nanti tuh redup gitu. Kita perhatikan, ini saya beri tegangan untuk mengukur tegangan AC nya, tegangan yang ada di lampu itu kira-kira seperti apa. Terus stop dulu, coba kita ulangi nanti kalau ini misalnya kita running, ini naik tegangannya, nih naik terus, ininya nyala terang, redup terang nih, ini terang sekali, terus naik masih terang nih, nyala filamennya terus. Nah, ini Anda perhatikan nih, terus nah, mulai redup nih, pelan-pelan redup sampai mati, terus mati pet. Nah, nanti terus lama-lama dibiarkan, dia akan terang lagi gitu. Kira-kira prinsip dari cara bekerja rangkaian teriak. Kita lanjutkan lagi, kita ulangi lagi nih, perhatikan ini terang terus redup, terang lagi naik nih terus. Nah, kira-kira begitu itu ya. Oke, saya kira sampai sekian, nanti bisa dipraktekkan dan dicoba. Ini nanti akan terang redup begitu. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.